Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah mushola Al-Fat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita semuanya masih diberikan karunia, taufik serta hidayah dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk menghadiri majlis taklim, majlis rutin malam Ahad ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kelak berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang berusaha istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kitab Ashrul Qawaidah fi Tazkiyatin Nafsi, 10 kaidah di dalam mensucikan jiwa, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Dan kita masih akan melanjutkan qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua dari kitab ini. Kaidah yang kedua adalah ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci sucinya jiwa atau bersihnya jiwa. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa doa adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Ya. Dan kata Syekh Abdul Razak, "Fa du'a'u min afdhalil ibadah indallah." Doa itu adalah satu ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik doaul masalah ataupun doaul ibadah. Kemarin kita sampaikan doa itu ada dua jenis. Ada yang namanya doaul masalah atau doa yang bersifat permintaan, ya. Seperti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu ya. Ini sedikit koreksi di pertemuan yang lalu, ya, kami sampaikan bahwa doa ini adalah doanya Nabi Musa, ya. Setelah kami cek kembali, teliti kembali, ternyata lafadz Rabbi zidni ilman ini adalah doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Thaha ayat 114, ya. Jadi ini sedikit koreksi pada kajian yang sebelumnya, bahwa lafadz Rabbi zidni ilman ini adalah lafadz di dalam surat Thaha ayat 114, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa minta tambahan apa? Ilmu.
Ya, aja jalur tambahan duit bae, Pak. Sekali-kali baca doa Pak, minta tambahan ilmu, ya. Bahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam ini ya diperintahkan oleh Allah minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Aja sih jalur duit bae. Ya. Walaupun nggak apa-apa nggak minta uang, ya nggak apa-apa. Kita minta harta sama Allah Subhanahu Wa Taala nggak apa-apa. Tapi ya jangan tinggalkan juga doa ini, Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Ini doaul masalah, ya doa yang bersifat permintaan. Ada juga yang kedua doa apa kemarin? Doaul ibadah. Doa ibadah itu seperti ya kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita zakat. Kenapa dikatakan doaul ibadah? Karena pada intinya ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita zakat, ketika kita haji, ketika kita baca Al-Quran, itu kita sedang meminta pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang minta ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang minta keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini doa. Lalu kenapa doa itu menjadi amalan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Dijelaskan kemarin, li'anna fihi idharon lil ajzi wal iftiqari wa tadalluli wal inkisari. Karena ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah, berarti hamba tersebut sedang menampakkan kelemahan dirinya, sedang menampakkan kebutuhan dirinya, sedang menampakkan kerendahan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang berdoa itu dengan penuh ketundukan. Di saat yang sama orang yang berdoa juga wal i'tirafi bi quwwatillahi wa qudratihi wa ghinahu wa ihnaihi wa kibriyaihi. Di saat yang sama juga seseorang yang berdoa di samping dia mengakui, menampakkan kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga mengakui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemahamampuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan hajat-hajat hidupnya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu membanggakan kepada para malaikat, di hadapan para malaikat, orang-orang yang sedang wukuf di Arafah di siang hari Arafah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu asyiyata Arafah bi ahli Arafah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu membanggakan di hadapan para malaikat orang-orang yang wukuf di Arafah pada siang hari Arafah. Wa yaqul, Allah katakan kepada para malaikat, unduru, wahai para malaikat, lihatlah mereka, lihatlah hamba-hambaku, unduru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku, atauni syu'san hubron, lihatlah para malaikat kepada hamba-hambaku, mereka mendatangiku dengan rambut yang kusut dan badan yang berdebu, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ada seorang hamba merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdoa, dan dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha mampu untuk memenuhi seluruh hajat-hajatnya, maka itu adalah inti dari ibadahan, ya. Ketundukan, kerendah diri yang seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya doa itu amalan yang paling dicintai dan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjutkan perkataan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mengatakan walahu atharun azimun fi fathi abwabil khair, dan doa adalah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Doa itu memiliki pengaruh yang besar di dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Kama qala Syekhul Islam fi wasiyatihi li Abil Qasim Al-Maghribi, sebagaimana wasiatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada Abul Qasim Al-Maghribi. Beliau berwasiat, wal yukthir minat doa,
Perbanyaklah berdoa. Kenapa? Fa innahu miftahu kulli khairin. Karena doa itu adalah kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Kebaikan apa saja yang kita inginkan, itu kuncinya dengan apa? Berdoa. Kemudian saya mengatakan, fakullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairati dunya wal akhirah. Maka setiap kebaikan yang engkau harapkan untuk dirimu, setiap kebaikan yang engkau inginkan untuk dirimu, min khairati dunya, baik kebaikan-kebaikan yang bersifat dunia, wal akhirat, ataupun kebaikan-kebaikan di akhirat, fatlubhu minallah, maka mintakanlah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walja ilaihi fi nailihi wa tahsilihi, dan berlindunglah serta bersandarlah kepada Allah supaya kalian bisa meraihnya dan mendapatkannya. Kalau kita ingin kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat, maka perbanyak doa. Ya. Kenapa? Waqad wa'adallah, karena Allah telah berjanji. Sing janji sinten, Pak? Allah. Kira-kira Allah mengingkari janjinya mboten? Oh, panjenengan sing janji presiden percaya, sing janji DPR percaya, masa sing janji Allah mboten percaya? Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ya, kalau kampanye bisa saja Pak, janjinya menyelisihi, tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Waqad wa'adallah, sungguh Allah telah berjanji. Man da'ahu wal taja ilaihi bil ijabah. Allah telah berjanji, barang siapa yang berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka Allah berjanji akan mengabulkan doanya. Allah akan mengabulkan doanya. Faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya bagi kalian. Maka seorang muslim ketika punya keinginan, hendaknya dia menggantungkan seluruh harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen apa saja, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia, kepengen hidayah, kepengen ilmu, kepengen rezeki, kepengen anak yang soleh, kepengen istri atau suami yang baik, itu berdoa dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, ya. Sehingga semakin besar harapan seorang hamba kepada Allah, maka semakin sering ia berdoa. Semakin banyak apa yang ia butuhkan di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat, maka semakin sering dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhannya kula lan panjenengan itu kathah napa sekedhik, Pak. Akeh. Kebaikan yang ingin kita raih niku banyak napa sedikit? Banyak. Hendaknya berarti kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh, kita bawakan contoh doanya Nabi Zakaria, ya, dalam surat Maryam ayat 4 sampai ayat 9. Ya Allah, ceritakan bagaimana kondisi Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Kadang-kadang kita berdoanya kurang apa? Bisa jadi kurang sungguh-sungguh, bene doa sepisan ropisan lah kayong lakat tanda-tanda dikabul doanya mandek, ya. Nabi Zakaria berdoa dengan sungguh-sungguh di kondisi yang mungkin secara hitung-hitungan dunia itu nggak akan mungkin terkabul, nggak akan mungkin bisa, tapi beliau tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Maryam ayat 4, Allah berfirman, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Nabi Zakaria berkata, wahai Rabbku, sungguh tulangku telah lemah, ya, dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Berarti sepripun wis pada meninggalkan dunia hitam, ya, masuk ke dunia putih, ya.
Kata Imam Sa'di, maksud dari tulangku telah lemah ini sebagai pertanda bahwa organ-organ tubuh yang lainnya pun telah lemah juga. Karena tulang termasuk penyangga tubuh dan termasuk organ tubuh yang kuat, ya. Kalau yang kuat saja ini sudah lemah, maka organ-organ yang lain juga lemah. Ngapun tenet tulangnya sudah kropos, ya. Berarti mungkin fungsi-fungsi organ lainnya mengikuti, Pak. Ya mungkin jantungnya sudah mulai lemah, penglihatannya sudah mulai menurun, pendengaran sudah mulai menurun, fungsi-fungsi yang lain otomatis kalau tulang sudah lemah. Karena itu patokannya tulang, ya, kata Imam As-Sadi. Karena tulang itu penyangga tubuh. Kalau tulang itu sudah lemah, maka organ-organ tubuh yang lain pun ikut lemah. Kemudian wasta ala ra'su syaiba, dan kepalaku juga sudah ditumbuhi uban. Dan uban ini juga termasuk tanda kelemahan. Juga pengingat bahwa sebentar lagi akan dijemput oleh malaikat maut. Iya betul, uban itu sebagai tanda bahwa dekatnya dengan kematian. Walaupun sekaligus uban juga menjadi cahaya orang yang beriman. Oleh karenanya kita itu dilarang mencabut uban. Makruh hukumnya mencabut uban. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyaibu nurul mukmin. Uban itu cahayanya orang beriman. Berarti nek uangnya tambah akeh tambah padang, ya, tambah bercahaya. Tapi di hari kiamat, Pak. Bukan di dunia. Maksudnya cahaya bagi orang beriman adalah di hari kiamat. La yasibu rajulun saibatan fil Islam illa kanat lahu bi kulli saibatin hasanatun wa rufi'a biha darajat. Dan tidaklah ada satu uban di dalam agama Islam atau seorang muslim yang memiliki uban kecuali satu uban itu akan diberikan kebaikan dan diangkat derajatnya, ya. Orang yang beruban itu satu ubannya bernilai satu kebaikan dan akan diangkat derajat. Tapi ini bagi tentunya orang-orang yang beruban tapi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar orang beruban, tapi orang beruban yang taat. Tapi yang orang beruban tapi maksiat, ya nggak diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya, dalam kitab Hilyatul Auliya, beliau mengatakan tuba li saibah fil Islam. Beruntunglah orang yang beruban dan dia beragama Islam. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kulla syaibatin binurin yaumal qiyamah. Karena setiap helai uban itu nanti akan menjadi penerang di hari kiamat. Wa wailun li syaibatin fil maksiyah. Dan celakalah orang yang beruban tapi dia terus bermaksiat. Kenapa? Ya wis pan perek kok masih maksiat. Baik, kapan taubat? Kecuali dia bertaubat, kemudian maka uban itu bisa menjadi penerang dia di hari kiamat. Ya. Kemudian Nabi Zakaria melanjutkan doanya. Kata beliau, kata Nabi Zakaria alaihissalam, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Akan tetapi wahai Rabbku, aku tidak pernah kecewa. Aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, maksud kata-kata beliau, aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu, kata Imam Al-Qurtubi, idharun li'adati tafaddulihi fi ijabatihi adiyatah. Kata-kata Nabi Zakaria mengatakan, aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu wahai Allah, wahai Rabbku. Kata Imam Al-Qurtubi menunjukkan, menampakkan kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengabulkan doa-doanya Nabi Zakaria. Berarti sebelum berdoa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak mengabulkan doa-doanya Nabi Zakaria. Makanya Nabi Zakaria pun mengatakan, aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu wahai Rabbi. Kemudian beliau masih menceritakan kondisinya. Wa inni khiftu mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhiran fahabli min ladunka waliya.
Sungguh aku khawatir wahai Rabbku terhadap keluarga sepeninggalanku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Coba Pak. Pertama apa? Tulang-tulang wis pada lemah. Rambutnya wis putih beruban. Bojone mandul. Dereng gadah lare. Tapi Nabi Zakaria tetap pengen berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen punya anak, nggak putus asa. Coba usianya sudah lanjut, tulangnya sudah rapuh ya, ubannya sudah banyak, plus istrinya mandul. Ini secara hitungan medis itu nggak masuk. Kalau hitung-hitungan kedokteran mungkin nggak bakal bisa punya anak. Tapi Nabi Zakaria tadi mengatakan, aku tidak pernah kecewa ya Allah berdoa kepadamu. Ya. Maka di ayat ketujuhnya Allah mengatakan, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sungguh kami memberikan kabar gembira kepadamu. Apa kabar gembiranya? Ya, kau akan mendapatkan anak yang bernama Yahya. Langsung namanya Allah yang menyebutkan, namanya Yahya. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Doanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa respon Nabi Zakaria ketika doanya terkabul? Harusnya dia senang kan? Ya. Dan harusnya dia memang senang. Cuman saking senangnya Nabi Zakaria ini kaget, heran Pak. Masa iya aku dapat anak ya? Kata Nabi Zakaria, qala rabbi anna yakunu li hulamun wa kanat imraati akiran wa qad balahtu minal kibari itiya. Nabi Zakaria mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku punya anak? Ya, padahal istriku adalah orang yang mandul, sementara aku sudah mencapai usia yang tua. Coba Pak, padahal mungkin dia anak. Ketika dengan anak, orang ngandel Pak. Seakan-akan, bukan nggak percaya, seakan-akan nggak percaya doanya itu terkabul. Karena ini sesuatu yang sangat di luar kebiasaan orang. Nabi Zakaria mengatakan, ya Robbu, wahai Robbi, istriku adalah orang yang mandul. Saya juga sudah usianya tua. Bagaimana mungkin saya punya anak? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzalik. Allah berfirman, demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Allah mengatakan, hal itu mudah bagiku wahai Zakaria. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dan sungguh aku telah menciptakan kamu wahai Zakaria sebelum itu, padahal kamu waktu itu belum ada sama sekali. Artinya kalau sekedar bagi Allah memberikan anak kepada yang sudah ada suami dan ada istri, itu mudah bagi Allah. Wong Allah Subhanahu wa taala juga dahulu menciptakan Adam, gak ada siapa-siapa. Ya, gak ada siapa-siapa, Allah mudah menciptakan Nabi Adam, Allah bisa. Apalagi sekedar memberikan anak yang sudah ada, sebabnya sudah ada suami, sudah ada istri, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan pernah kita seorang muslim berputus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesempit apapun kondisi kita, ya, seterdesak apapun kondisi kita, kita jangan pernah berputus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kami sampaikan ya, walaupun ekonomi kita pas-pasan, jangan pernah berdoa berhenti. Kalau kita memang pengen haji, pengen umroh, terus berdoa. Ya, belakangnya orang mungkin, tapi pas penghasilannya ngomong be, kangelan, berdoa dulu. Lihat Nabi Zakaria, usia sudah lanjut, tulang sudah rapuh, ya, istrinya mandul, dia nggak kecewa, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Makanya kemudian saya membawakan perkataan Umar bin Khattab di sini. Wa qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inni la ahmilu hammal ijabah. Sungguh aku itu tidak pernah gelisah,
tentang apakah doaku akan dikabulkan oleh Allah atau tidak. Walakin hamad doa, yang menjadi kegelisahanku adalah apabila aku tidak diberi taufik oleh Allah untuk berdoa. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ah. Karena sesungguhnya jika aku diberi taufik oleh Allah untuk terus berdoa, maka pengkabulan doa itu akan mengikuti bersamanya. Ya. Jadi yang digelisahkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bukan masalah doa itu dikabul atau tidak. Karena pada hakikatnya doa itu tidak ada yang tertolak. Doa itu semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal isi doanya bukan keburukan dan memutus silaturahmi. Tapi yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gelisahkan adalah ketika dia tidak diberi taufik untuk berdoa, ketika dia mulai bosan untuk berdoa, itu yang dikhawatirkan. Makanya ketika kita berdoa sekali, dua kali, tiga kali, biasanya harus orang katon tanda-tanda 3 bulan, biasanya pripun Pak? Nah, kayak pandonga maning orang kiyang. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Bukan masalah pengijabahan doanya, tapi yang dikhawatirkan ketika kita itu bosan karena sudah berdoa mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, tapi enggak terlihat tanda-tanda pengabulan doa, lalu kita berhenti berdoa. Itu yang dikhawatirkan. Ya, mudah-mudahan kita terlindung dari itu. Jangan berhenti, ya, terus berdoa. Dan pada hakikatnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali doa yang mengandung keburukan dan pemutusan silaturahmi. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bid'awati laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihdatsalatin." Tidaklah seorang muslim, ya, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang doanya itu tidak mengandung muatan keburukan dan pemutusan tali silaturahmi, pasti Allah akan berikan salah satu dari 3 pengkabulan. Jadi ada bentuk-bentuk pengabulan yang Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama, imma antu ajalalahu da'watuhu. Allah akan kabulkan doanya sesuai dengan permintaannya. Contoh tadi Nabi Zakaria, sesuai dengan permintaan doanya, pengen anak, Allah beri anak, ya. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah simpankan sebagai tabungan pahala di akhirat. Atau yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislah, atau dipalingkan dari kejelekan yang semisal darinya, yang sesuai dengan isi doanya. Bisa jadi Pak, pulolan panjenengan selamat teka maring musola alfat pengajian niku bisa jadi di antara pengkabulan doanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak rintangan dan potensi kecelakaan di jalan, Pak. Kadang-kadang gara-gara waktu cilik bisa apa? Bisa tiba kecelakaan, bisa sampai meninggal, bisa jadi. Ya. Bisa jadi kita selamat di tempat ini itu buah dari doa kita yang Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Ya, maka jangan kemudian kita berhenti berdoa. Ya. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini kepada para sahabatnya, sahabat mengatakan, "Idza nuksir, kalau begitu aku akan banyak berdoa ya Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Allahu Akbar, Allah itu lebih banyak pemberiannya daripada doa-doa kalian." Coba kita renungkan, Pak. Antara 2 hal ini, doa yang belum Allah kabulkan sesuai dengan keinginan kita di dunia, dengan pemberian Allah yang tidak kita minta. Kira-kira banyak mana? Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita minta, daripada doa kita yang belum terkabul. Pada hakikatnya belum terkabul di dunia, bisa jadi Allah simpankan nanti di akhir. Maka kita harus jujur, kita itu lebih banyak pemberi, Allah itu lebih banyak memberikan sesuatu kepada kita yang tidak kita minta daripada doa kita yang belum terkabul. Ya. Kita hari ini masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berjalan. Apakah kita itu kemarin minta hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin rata-rata tidak, ya. Apakah kemarin malam atau tadi pagi kita minta, ya Allah mudah-mudahan nanti malam mata saya masih bisa melihat,
kaki saya masih bisa berjalan. Rata-rata tidak, Pak. Tapi Allah nggak minta pun dikasih ternyata. Hari ini kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Maka jangan sampai kemudian hanya gara-gara kita pengen atau doa kita pengen HP yang baru, pengen motor yang baru, pengen rumah belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, lalu kita kemudian menafikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, pemberian-pemberian Allah yang lainnya. Kita melupakan nikmat mata yang masih bisa melihat, kita melupakan nikmat kaki yang masih bisa berjalan. Hanya gara-gara kita berdoa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Maka kemudian di sini saya melanjutkan membawakan perkataan dari salah seorang tabi'in, ya. Wa an Mutarrif ibni Abdullah bin Syekhir rahimahullah taala. Diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syekhir rahimahullah, beliau berkata, ya, Abdullah bin Syekhir ini seorang tabi'in yang terkenal dengan kezuhudannya dan ibadahnya dan nasihat-nasihatnya yang penuh hikmah. Kata beliau, ya, kata Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir, tadzakartu ma jima'ul khair. Aku itu merenung, ya, sedang memikirkan kira-kira apa hal yang bisa menghimpun seluruh kebaikan. Jadi inti dari semua kebaikan itu apa? Porosnya itu di mana kebaikan tersebut? Dia merenung. Fa'idha khairu katsirun. Sementara kebaikan itu banyak. Kebaikan banyak sekali. Beliau mencontohkan as-shaum, was-salat, salat, puasa, zakat. Ini yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum kebaikan-kebaikan yang hubungannya dengan manusia, memberi makan, berbakti kepada orang tua, itu banyak sekali. Tapi inti dari semua kebaikan itu apa? Yang bisa menghimpun seluruh kebaikan tersebut itu apa? Kemudian mengatakan fa'idha huwa fi yadillah, dan seluruh kebaikan-kebaikan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'idha anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa antas alahu fayu'tiyak. Sedangkan engkau tidak akan mungkin bisa memperoleh apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala kecuali kau minta kepada Allah, lalu Allah akan memberi kepadamu. Jadi kebaikan-kebaikan itu apa? Banyak sekali. Ada sholat, ada zakat, ada berbakti kepada orang tua, ada puasa, ada haji, ada umroh, dan semua kebaikan-kebaikan itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau tidak akan mungkin bisa mendapatkan apa yang ada di dalam genggaman Allah kecuali kau minta kepada Allah, lalu Allah akan memberikannya kepadamu. Maka faida jima'ul khair ad-du'a. Berarti kalau begitu inti dari semua kebaikan adalah doa. Minta kepada Allah. Kan semuanya ada di tangan Allah, dan kita nggak mungkin bisa mendapatkan apa yang ada di tangan Allah kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti inti dari semua kebaikan adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti poros dari sebuah kebaikan adalah doa. Ya. Kita minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bisa melakukan kebaikan itu, kita bisa sholat, kita bisa zakat, kita bisa haji, kita bisa umroh, itu semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah-ibadah, keinginan-keinginan yang belum kita mampu, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau pengen haji, ya, kita belum mampu untuk haji, minta sama Allah. Kan kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk ketika kita ingin supaya hati kita bersih, itu pun ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin hati seseorang bisa bersih kecuali dia minta kebersihan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau di sini mengatakan, Syekh Abdul Razak mengatakan, wa fi babi tazkiyati, dan di dalam bab pensucian jiwa, ya, sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi du'ai, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa supaya jiwa kita menjadi bersih. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta, bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jiwanya sudah bersih, yang sebelum menjadi nabi sudah dibersihkan kotorannya ketika masih anak-anak, diambil kotoran-kotoran hatinya, dicuci dengan
air oleh malaikat Jibril, ya, itu saja masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwanya bersih. Apa maning dewek Pak sing ora pernah dibedah oleh malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hatinya sudah dicuci oleh malaikat Jibril saja itu masih berdoa. Kalau pengen hatinya bersih, maka kita lebih utama lagi dalam berdoa kepada Allah ketika kita pengen hatinya bersih. Apa doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doanya Pak. Sudah dihafal memang. Kalau kita benar-benar pengen bersih jiwanya, itu banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah dia, sucikanlah jiwaku, karena engkau sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa dan engkaulah pelindung dan penguasa jiwa tersebut. Jiwa kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen suci, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mensucikan jiwa kita. Kemudian wa fi hada du'ai isyaratun, kata Syekh, di dalam doa ini terdapat isyarat wa tanbihun dan peringatan ala an tazkiyatan nufusi biyadillahi alamil ghuyub. Terdapat isyarat dan peringatan bahwa penyucian jiwa itu, kesucian jiwa itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala yang gaib. Wa anna miftahal a'dhama huwa du'a'u wal iftiqaru ilallah. Dan kunci terbesarnya agar jiwa itu bersih adalah doa serta merasa sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di antara doa yang lainnya yang banyak dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau ini mudah-mudahan sudah banyak yang hafal Pak ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu, ya. Doa ini Pak dua. Yang pertama Pak, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian kita baca sedikit lagi. Fama tajma'a 'alal abdi qalbu, maka apabila hati seorang itu hadir sepenuhnya ketika berdoa, wa shadaqat daruratuhu wa faqatuhu, dan dia itu jujur terhadap doa-doanya tentang kebutuhan dia, kefakiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qawiyya raja'u, dan kuat pengharapannya kepada Allah, walam yata'ajjalil ijabah, dan tidak tergesa-gesa pengen diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taharral awqatal fadilah, dan memilih waktu-waktu yang mustajab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fala yaqadu yuraddu du'a'u, maka hampir-hampir doa itu tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dalam berdoa, kemudian kita benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam berdoa. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, intas duki layas duka, jika engkau jujur kepada Allah maka Allah akan kabulkan permintaanmu. Kemudian kita tidak terburu-buru dalam ingin dikabulkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memilih waktu-waktu yang mustajab, maka hampir-hampir doa itu tidak akan pernah tertolak. Sedikit cerita, di antara mungkin doa yang jarang sekali tertolak adalah doa ketika 10 hari terakhir dan ketika kita beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini banyak testimoni dari teman-teman yang merasakan iktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Bahkan kami sendiri pun mengalaminya. Artinya hampir-hampir setiap doa yang kita panjatkan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ketika kita beriktikaf itu jarang sekali yang tertolak, jarang sekali. Maka
kita pilih waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.